Rapedicon Streaming Era Baru Informasi Dunia Pendidikan. Iya, Edukasi, di sore hari ini bagaimana kabar Anda? Masih bersama saya Novia di program pembelajaran jarak jauh jenjang sekolah menengah atas atau PJJ SMA yang dipersembahkan oleh UPT Tekkomdik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kami di sini tidak sendiri ya, Edukasi. Kami ada narasumber yaitu Ibu Neni LC Josephine, SPD MM, guru dari SMA Negeri 2 Surabaya yang akan membahas mengenai mata pelajaran fisika. Jadi Edukasi, jangan kemana-mana, tetap setia mendengarkan Rapedicon Streaming Era Baru Informasi Dunia Pendidikan. Rapedicon Streaming Era Baru Informasi Dunia Pendidikan. Iya, Edukasi, saya tadi sudah menjanjikan kalau di sini akan ada narasumber yaitu membahas mengenai mata pelajaran fisika, yaitu Ibu Neni Else Josephine SPD MM dari SMA Negeri 2 Surabaya. Terlebih dahulu kita akan menyapa ya, Edukasi. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Novi. Ya, sudah siap untuk materi kita hari ini, Bu? Ya, Mbak. Kita akan membahas mengenai gerak parabola ya, Bu. Iya, betul. Ya, gerak parabola ini apa ya, Edukasi? Bu Neni akan menjelaskannya. Monggo, Ya. Ibu. Baik, saya mulai aja ya. Jadi di sini akan saya tampilkan sedikit aja video tentang berhubungan dengan gerak parabola. Dalam video ini ya, apa yang perlu kita perhatikan adalah bentuk lintasan dari peluru. Gerak parabola itu juga bisa dinamakan sebagai gerak peluru. Iya. Ya, jadi ini ya Mbak, kita lihat bersama-sama cuplikannya sedikit Ada aja. cuplikan videonya ya, Iya. Edukasi? Ini masih nunggu loading ini. Ya, jadi gerak peluru atau gerak parabola. Jadi yang perlu diperhatikan dalam video ini adalah bagaimana lintasan, jadi bentuk lintasan dari gerak peluru. Saya ambil video dari Soviet ya ini ya, dari Rusia. Nah, itu kita lihat asapnya ya, ini pelurunya. Nah, kita lihat ini bentuknya berupa apa itu? Berupa garis yang melengkung. Melengkungnya ini dinamakan sebagai, nah ini kan selalu melengkung bentuknya. Nah, melengkung itulah yang dinamakan sebagai lintasan berupa parabola. Nah, lebih jelasnya lagi kita lihat animasi tentang gerak parabola. Jadi ini gerak peluru ya atau gerak parabola. Nah, ini bentuk lintasannya lengkungan seperti tadi. Seperti tadi peluru dari Soviet tadi ya. Nah, ini bentuk seperti ini, kurva seperti ini dinamakan sebagai gerak parabola. Nah, gerak parabola ini terdiri dari dua gerak yang dilakukan sekaligus. Jadi ini arah vertikal, gerak vertikal, dan ini adalah bagian dari gerak parabola yang bergerak arah horizontal. Nah, yang vertikal ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi, sehingga nanti geraknya berpengaruh terhadap gerak gravitasi bumi, sedangkan yang horizontalnya tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kita lihat lagi bagaimana keseluruhan dari gerak peluru yang berwarna biru ini ya. Jadi ini gerak pelurunya. Nah, ada yang bergerak arah vertikal dan ada yang bergerak arah horizontal. Kita lihat sekali lagi. Nah, yang vertikal ini dipengaruhi gravitasi, yang horizontal ini tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Itulah secara singkat bagaimana tentang pemahaman gerak parabola. Ya, jadi semua gerak dalam alam ini yang lintasannya berupa kurva parabola disebut dengan gerak parabola. Nah, contohnya ini ada dua gambar, ini peluru seperti video tadi ya, yang ditembakkan. Lintasan gerak dari peluru ini yang berupa lintasan parabola. Sedangkan ini pesawat menjatuhkan, ini misalkan yang dijatuhkan ini bom ya, menjatuhkan bom dari puncak gerak parabola dari atas tanpa kecepatan awal, bomnya ini turun ke bawah, ini pun juga bentuknya berupa parabola. Jadi lintasannya berbentuk parabola.
Lalu kalau kita lihat dari animasi tadi pemahaman konsep tentang gerak parabola, bahwa gerak parabola itu adalah perpaduan antara gerak dalam arah horizontal atau sumbu X-nya berupa gerak lurus beraturan, dan gerak dalam arah vertikal atau sumbu Y-nya berupa gerak lurus berubah beraturan, dan percepatannya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Nah, sehingga kalau kita lihat bentuk lintasan setiap saat gambarnya seperti ini ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 titik istimewa ya dalam benda yang melakukan gerak parabola. Ini start awalnya peluru itu ditembakkan hingga membentuk lintasan yang warnanya biru ini berupa parabola. Ditembakkannya itu dengan membentuk sudut elevasi. Jadi sudut antara kecepatan gerak peluru dengan sumbu X namanya sudut elevasi. Ini adalah sampai pada waktu tertentu dia sampai di sampai di A ini dan di C ini sama Mbak. Cuman dia hanya simetris saja. Kalau dari O ke A ini semakin lama semakin cepat ya, semakin lambat. Kalau dari O ke C dari puncak sampai di B dia turun ke bawah semakin dipercepat. Jadi naiknya ini diperlambat, turunnya dipercepat ya. Jadi ada 3 titik istimewa, kita namakan aja ini titik A dan C ini sebagai titik sembarang dalam bentuk lintasan itu. Kemudian yang di B ini adalah titik tertinggi yang mampu dicapai oleh pelurunya itu, dan titik D ini adalah tembakan yang paling jauh yang bisa dialami atau yang bisa dilakukan oleh peluru tersebut. Jadi ada 3 titik istimewa ini yang nanti akan kita pelajari, kita analisa dengan menggunakan vektor dari benda yang bergerak dengan lintasan berupa parabola. Nah, sekarang kita mulai langsung aja Mbak ya. Yang pertama adalah gerak parabola di sembarang titik. Misalnya tadi titik A atau titik C. Gerak parabola di sembarang titik. Ya, iya. Jadi yang pertama ini pada setiap saat benda itu melakukan gerak parabola, maka akan terjadi, karena geraknya ini terdiri dari 2 gerak ya. Kita lihat yang arah horizontal ini GLB, yang arah vertikal ini GLBB. Apa itu GLB, apa itu GLBB sudah insan edukasi di kelas 10. Sudah dipelajari ketika mereka di kelas 10 ya. Nah, kita lihat pertama, pelurunya dilepaskan dengan kecepatan awal V0. Maka kecepatan V0 ini harus diuraikan ke dalam sumbu X menjadi V0X yang nilainya adalah V0 cos alfa, dan diuraikan kepada sumbu Y menjadi V0 sin alfa. Ini adalah kecepatan awalnya. Lalu ketika dia sampai di A, tentunya kecepatan ini akan berubah. Kalau dia pada saat naik, ini GLBB-nya diperlambat, semakin lama semakin lambat, hingga sampai di klimaks di puncaknya, yaitu di titik B ini, maka dia berbalik arah. Dia turun lagi ke bawah, semakin turun ini gerak GLBB-nya adalah dipercepat. Nah, kita lihat kecepatannya dulu. Kalau ini kecepatan V0-nya diuraikan menjadi V0 cos dan V0 sin alfa, maka pada titik tertentu misalnya di titik A ya, kecepatannya kita turunkan dari persamaan GLBB. Nah, insan edukasi tentunya tahu bahwa dalam GLBB itu terdapat 3 persamaan utama. Kita ambil persamaan yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 plus minus AT, itu rumus umum GLBB-nya. Yeah. Lalu VT-nya itu diganti menjadi VY. V0-nya karena yang bergerak arah vertikal itu adalah V0Y, maka menjadi V0 sin alfa. A-nya diganti G, hingga rumusnya kecepatan pada sembarang titik, entah itu titik A atau titik C atau titik-titik yang lainnya, itu adalah menjadi V0 sin alfa min G kali T. Itu untuk kecepatannya. Kita akan melihat, menganalisa bagaimana kecepatan dan juga posisinya atau kedudukannya. Nah, yang kedua ini kedudukannya. Kita lihat di sini misalnya titik itu berada di A. Pada selang waktu T dia
pelurunya berada di titik A. Maka kita bisa menentukan di mana posisi A tentunya dengan menggunakan vektor satuan atau vektor posisi, yaitu dengan menggunakan koordinat kartesius. Di A tentunya dia adalah ini X-nya, kalau diturunkan ke bawah memotong sumbu X, ini adalah X. Kalau yang ini diteruskan memotong sumbu Y, ini adalah Y-nya. Nah, X-nya karena gerak arah horizontal menggunakan GLB, maka X-nya adalah persamaan GLB. Persamaan GLB itu hanya satu aja, Mbak. Jadi rumusnya cuman X sama dengan V kali T. Tentunya V-nya adalah Vx. Vx-nya ini kecepatan arah X di titik A, di titik B, di titik C, ataupun di mana saja pada saat benda itu melakukan gerak parabola, kecepatannya adalah sama, yaitu V0 cos alfa. Sehingga rumus jaraknya dalam arah sumbu X bisa lagi diterjemahkan atau diperjelas ya, menjadi X sama dengan V0X dikalikan T, karena dia GLB. Yang agak rumit adalah arah Y-nya. Jadi posisi A atau kedudukan A ditentukan dengan X, Y, XA, YA. Nah, XA-nya adalah V0X dikalikan T, sedangkan YA-nya adalah kita gunakan lagi rumus GLBB. Ini adalah rumus GLBB yang kedua yang sudah diteruskan atau diterjemahkan dalam gerak parabola, yaitu Y sama dengan V0 min setengah AT kuadrat, itu rumus GLBB-nya. Lalu dijadikan gerak parabola, V0-nya adalah V0 sin alfa. Sedangkan A-nya diganti dengan G, sehingga rumusnya menjadi Y sama dengan V0 sin alfa dikalikan T min setengah GT kuadrat. Sehingga kalau ada pertanyaan di mana posisi pelurunya pada saat sampai di titik A, oh ternyata posisinya adalah X-nya. V0 cos alfa dikalikan T, sedangkan Y-nya adalah V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Ya, itu adalah posisi dan kecepatan setiap saat untuk di sembarang titik pada benda yang melakukan gerak parabola. Ya, sepertinya menarik sekali ya Ibu penjelasan ya, untuk penuh materi. dengan sin cos ya Mbak. Iya, betul sekali. Ya, Edukasi kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi untuk Edukasi jangan kemana-mana, tetap setia mendengarkan Rapedik on Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Rapedik on Streaming, era baru informasi dunia pendidikan di program pembelajaran jarak jauh jenjang sekolah menengah atas atau untuk PJJ SMA ya Edukasi. Dan di sini kita membahas mengenai mata pelajaran fisika, yaitu dengan tema gerak parabola. Begitu Bu Neni? Iya. Ya, silakan Ibu untuk dilanjutkan lagi. Iya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang kecepatan dan juga posisi setiap saat pada sembarang titik dari benda yang melakukan gerak parabola. Nah, sekarang kita pada inti tema kali ini, yaitu analisa vektornya. Bagaimana analisa vektor gerak parabola di sembarang titik tersebut. Nah, tentunya insan edukasi bisa lihat yang saya beri kotak warna hijau ini tentunya nggak asing ya. Mulai dari kita membahas tentang posisi atau kedudukan, perpindahan, kemudian kecepatan, dan juga pada pertemuan yang lalu tentang percepatan ini notasinya sama. Jadi V dinyatakan dengan vektor menjadi Vxi plus Vyj. Karena kan ini bendanya bergerak pada bidang datar, jadi cukup arah I dan arah J atau arah X dan arah Y. Kemudian besarnya, ini besarnya tinggal diakarkan. Ini menggunakan rumus Pitagoras ya. Besarnya tinggal diakarkan saja, yaitu komponen X kuadrat ditambah komponen kecepatan kuadrat. Sedangkan X dan Y-nya ini yang parabola. Jadi kalau kita lihat dari geraknya, V
Vx dan Vy berbeda dengan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Vx-nya adalah V0 cos alfa, Vy-nya V0 sin alfa min G kali T. Jadi ini rumus singkatannya. Lengkapnya kalau ditulis lengkap menjadi V sama dengan V0 cos alfa I plus V0 sin alfa min G kali T dalam kurung gitu ya, dikalikan J. Lalu bagaimana dengan posisinya? Posisinya tetap sama seperti yang di atas kan ini, hanya beda variabelnya, yaitu R menjadi XI plus YJ. X-nya ini karena arah horizontal menggunakan GLB menjadi Vx kali T, ini rumus GLB, sedangkan Y-nya adalah V0 sin alfa dikalikan T min setengah GT kuadrat. Jadi ini adalah analisa vektor untuk gerak parabola di sembarang titik setiap saat sepanjang lintasan tersebut. Selanjutnya, Bu. Ya, nah sekarang ada titik istimewa. Tadi kan saya katakan titik A dan C ini adalah mewakili sembarang titik. Titik istimewa yang kedua adalah titik B. Titik B ini ketika pelurunya mencapai tinggi maksimum. Jadi Y-nya menjadi paling tinggi, paling besar, Y maksimum. Ada yang istimewa di titik B, yaitu bahwa ketika peluru itu sampai di titik B, kecepatan arah Y-nya sama dengan 0. Jadi, ya gerak parabola itu kan gabungan gerak GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Nah, kecepatan arah Y-nya yang sama dengan 0. Sehingga kecepatannya sama dengan kecepatan arah X, yaitu V0 cos alfa. Nah, dengan menggunakan persamaan ini diturunkan ke rumus dasar dari gerak parabola pada sembarang titik Vx dan Vy ini, maka didapatkan waktu yang dibutuhkan peluru itu hingga sampai di puncak, yaitu dari O sampai di titik B adalah T maksimum sama dengan V0 sin alfa per G. Ini baru kita menentukan waktunya. Nah, lalu bagaimana tinggi maksimumnya? Dengan memasukkan nilai T ini disubstitusikan ke persamaan Y, ya persamaan Y-nya, yaitu persamaan yang ini, maka akan didapatkan persamaan Y maksimum di titik tertinggi, yaitu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ini posisinya ketika dia ada di titik B. Lalu jarak mendatarnya bagaimana? Jarak mendatarnya itu adalah kita turunkan lagi persamaan. Jadi mendapatkan persamaan Y ataupun X itu dari memasukkan nilai T ini pada waktu mencapai titik tertinggi. Sehingga didapatkan di titik tertinggi itu jarak X-nya, jadi koordinat X-nya, posisi X-nya adalah V0 kuadrat sin alfa cos alfa per 2G. Nah, itu adalah posisi dan kecepatan benda yang melakukan gerak parabola. Ini ada sedikit animasi. Kita lihat ternyata di titik tertinggi itu, misalnya kecepatannya tertentu. Nah, pada saat yang sama, yang merah ini melakukan gerak jatuh bebas, yang biru melakukan gerak parabola. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika benda itu berada di titik tertinggi, benda yang melakukan gerak parabola itu sama dengan melakukan gerak jatuh bebas. Nah, ini baru titik yang tertinggi. Titik yang tertinggi ya. Ya. Nah, sekarang titik istimewa yang ketiga atau yang terakhir yaitu titik D. Di titik D ini peluru itu akan mencapai tembakan yang paling jauh. Dinamakan dengan X maksimum. Nah, dengan memasukkan persamaan syaratnya, kalau tadi di puncak itu kecepatan arah Y-nya yang sama dengan 0, maka di X maksimum kalau kita lihat koordinatnya kan menjadi X, 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi komponen posisi arah Y itu sama dengan 0. Nah, masukkan Y sama dengan 0 itu dengan Y-nya adalah persamaan gerak parabola
untuk komponen Y atau kedudukan arah Y, maka didapatkan waktu yang dibutuhkan partikel itu dari O, B sampai di tembakan terjauh adalah 2 V0 sin alfa per G. Nah, T ini sama halnya pada titik istimewa tertinggi tadi dimasukkan pada rumusnya X. X-nya itu kan karena dia ber-GLB, X-nya di mana-mana sama ya rumusnya, yaitu X itu sama menggunakan rumus GLB Vx dikalikan T. Jadi yang membedakan di posisi A, B, C, dan D itu T-nya. Seberapa lama. Nah, kalau rumus T-nya ini dimasukkan ke rumusnya X GLBB, gerak parabola yang diturunkan dari GLB, maka didapatkan persamaan ini, yaitu X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Nah, dalam matematika, sin alfa cos alfa itu adalah sama dengan setengah atau 2. Sin alfa cos alfa sama dengan 2 alfa. Sehingga rumusnya menjadi X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ya. Nah, ini untuk titik terjauh. Terjauh ya, Bu. Masih ada sedikit, Mbak. Ini untuk melihat tembakan terjauh itu ternyata pada sudut elevasi 45 derajat. Kalau ini saya jalankan, kita lihat lintasannya. Nah, pada posisi ini saya turunkan, pendekkan ya, sudutnya saya perkecil, jalankan lagi, semakin kecil, pendek. Kalau sudutnya saya tinggikan lebih dari 45, saya jalankan lagi, ternyata hasilnya juga tidak melebihi dari sudut elevasi 45 derajat. Sehingga ini yang istimewa untuk tembakan terjauh, bahwa partikel itu akan melakukan gerak peluru mencapai jarak X maksimum yang paling jauh. Jadi X maksimum yang paling jauh ketika ditembakkan dengan sudut elevasi 45 derajat. Ibu, untuk kesimpulan kita kali ini yaitu mengenai gerak parabola. Ya, jadi kalau kita lihat tadi gerak parabola, dari konsep dasar gerak parabola ini, semua benda di alam ini yang bergerak dengan lintasan berupa parabola dinamakan gerak parabola. Nah, lalu gerak parabola itu sebetulnya terdiri dari 2 gerak yang dilakukan sekaligus. Arah X dengan menggunakan, ini arah Y-nya, arah Y ber-GLBB yang dipengaruhi gravitasi, sedangkan arah X ber-GLB yang tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, itu adalah gerak parabola. Ya, contohnya banyak sekali, Mbak, di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau pemain bola lagi heading gitu ya, menendang bola tapi nggak pakai kaki, pakai kepala. Nah, lintasan bolanya ini adalah berupa gerak parabola. Sepertinya menarik sekali ya, Ibu, untuk mata pelajaran kita kali ini, yaitu membahas mengenai gerak parabola fisika. Terima kasih Bu Neni untuk ilmunya yang sangat bermanfaat untuk Isha Edukasi dan juga siswa jenjang SMA. Ya, Isha Edukasi, tidak terasa untuk tema kita kali ini yaitu membahas mengenai gerak parabola sudah sampai pada penghujung waktu. Tadi kita telah menyimak penjelasan dari Bu Neni Isha Edukasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Isha Edukasi, khususnya para siswa-siswi peserta pembelajaran jarak jauh jenjang SMA. Saya Novia dan juga narasumber serta kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pendidikan.